Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, asadakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Lebih khusus, kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman dan tetap istiqomah di dalam keimanan kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, yaitu pada pasal tentang sifat-sifat salat, yaitu masih pada rukun salat yang ke-6, yaitu yakni i'tidal. Di i'tidal ini banyak pembahasannya karena termasuk apa-apa yang kita lakukan saat i'tidal, anggori rokok kah? Wara kunutna wara aun combini. Nah, sehingga tadi malam kita sudah bahas, singgung juga terkait dengan kunut. Jadi sunat berdoa kunut ketika sholat subuh, yakni ketika i'tidal pada rakaat kedua setelah membaca zikir termakdub seperti sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ya, hal ini berdasarkan beberapa tinjauan zikir tersebut sampai pada lafaz min syai'in ba'du. Jadi kalau bisa kita bisa semua menghafalnya ini. Jangan hanya sebatas Rabbana lakal hamdu. Pelore karu kemudaita mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya, wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du. Kira-kira lo ada ubah, ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du. Ya. Baru kita membaca kunut. Nah, nanti kunut juga ini tidak sembarangan, di mana yang harus dikeraskan sampai di mana kita baca. Kemudian apakah selamanya kita membaca amin sebagai makmum? Tidak semua. Makanya ini harus kita tahu, Pak. Tidak semua dari awal itu apa dibaca imam itu kita aminin, tidak semua. Ada justru dibaca subhanallah. Makanya wa'tidali akhirati witri nisfin akhirin min ramadana li'ittibai. Tadi malam sudah dijelaskan ini. Sunnah pada i'tidal rakaat terakhir salat witir pada separuh terakhir bulan Ramadan sebagai tindak ittiba kepada Nabi. Sementara kalau mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu hukumnya makruh, ya. Wa bisa iri maktubatin min khamsi fi i'tidalir rak'ati al-akhirati walau masbukan fanata qanata ma'a imamihi linazilatin, ya, nazalat bil muslimina walau wahidan ta'adda naf'uhu ka asril alimi awis suja'i wa zalika littiba. Jadi disunahkan berkunut nazilah. Kunut nazilah sebab ada bencana yang menimpa orang-orang muslim. Misalnya Palestina, barat deka gempa tapi ini negara-negara muslim doga. Maka kita disunatkan untuk membaca kunut nazilah. Sekalipun seorang raja, sekalipun seorang saja, ya, di mana ia bermanfaat untuk umum. Misalnya ada orang alim
atau pemberani yang tertawan oleh musuh ketika sholat fardu 5 waktu, ketika i'tidal rakaat terakhir, sekalipun bagi makmum masbuk yang sudah berkunut bersama imamnya. Hal itu berdasarkan ittiba kepada Nabi. Nah, misalnya sampai subuh barang masbuk, berarti rakaat pertama untuk siang masbuk, tapi walau rakaat kedua kan normal. Nah, wa ura kunutna rakaat kedua kunut wali, untuk siang masbuk. Jadi rakaat kedua untuk dia, jadi kunut lagi. Iya. Kalau di Hanuga di di Lombok itu kunut hampir tiap malam, itu kunut nazilah, malah hampir tiap subuh. Ya. Maka kemarin singgah di Lombok Timur di Masjid Agungnya itu luar biasa. Banyak juga yang masbuk, semua orang masbuk itu kunut juga kembali. Ya. Kalau biasanya kita waktu kunut pertama waktu kunut karena sudah menganggap bahwa kita sudah kunut ikut imam, tetapi ternyata tidak. Ini sudah dikatakan sini. Nah, ini dikatakan ketika sholat fardu 5 waktu, ketika i'tidal rakaat terakhir, sekalipun bagi makmum masbuk yang sudah berkunut bersama imamnya, tetap kunut juga kembali untuk rakaat keduanya. Hal ini berdasarkan ittiba. Ya. Wasawa'un fihal khawfu walau min aduwin muslimin wal qahtu wal waba. Dalam masalah bencana itu, baik berupa gentar menghadapi musuh sekalipun sesama muslim, kelaparan atau wabah penyakit menular. Nah, ini juga bisa dibacakan kunut nazilah. Wa kharaja bil maktubatin naflu walau ida wal manzurah fala yasunnu fihima. Dengan kata-kata sholat fardu, maka terkecualikan sholat sunnah sekalipun sholat hari raya dan nazar. Karena itu doa kunut tidak disunahkan pada kedua sholat tersebut, akan tetapi tidak makruh juga jika dikerjakan. Ya, berarti sunnah nih. Ya, artinya memang cosi bawa paras. Kira-kira kunut di anu tiwaran, ya. Tetapi kalau sekiranya ada orang yang melakukannya, tidak apa-apa juga, tidak makruh. Atau misalnya kunut sampai Idul Fitri kombi atau Idul Adha, ya. Tapi sejatinya yang disuruh-suruhkan itu adalah pada sholat fardu, bukan sholat subuh saja seperti kunut, bisa pada sholat lain, bisa pada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Kalau kunut nazilah maksudnya, ya. Rafi'an yadaihi hazwa mankibaihi walau halas sana'i kasairil ada'iyah. Kunut dibaca dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Ya, sini. Jadi tio beraina don netenak ya kebiasaan tiloka. Ingat, setinggi pundak. Daripada dia. Jadi setinggi pundak. Awalnya dari itu awal saya kere. Ini pundak setinggi pundak. Sekalipun sedang membaca pujian sebagaimana dalam doa-doa lain. Hal ini sebagai tindak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baca kunut itu sakigu. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Ain awal lo. Sunatnya di sini. Ini jepraka sunnah, iya. Wa haitsu ta'a li tahsili say'in kadaf'i bala'in anhu
fi baqiyati umrihi ja'ala batna kaffaihi ila samai aw lidaf'i bala'in waqa'a bihi ja'ala zahrahuma ilaiha. Dikala berdoa untuk menghasilkan suara, misalnya menolak bencana selama umurnya, supaya menjadikan bagian dalam telapak tangan ditengadahkan ke arah langit, ke atas, dan dikala doa untuk menghilangkan bencana menimpa, supaya membalik telapak tangan abune al-bala, doa bala abune rawile terni. Kan nazil kan doa hulul bala. Abune doa bala Allahumma dafa' ya minal gola. Makanya tangan ini dibalik. Dari mana situ masuk di pre? Bara sinake, bara ini. Tunjukkan. Ini ada dalam kitab Fathul Mu'in. Bahwasanya ketika kita berdoa, di saat kita mengucapkan ada bala atau sisi-sisi negatif, maka tangannya dibalik. Ketika hal positif, tangannya ke atas menghadap ke langit. Nah, dasarnya ini. Bara pernah dosa ini teh. Bara dasar itu Ustaz. Dengan bara. Ya. Sama daun kahewulan truk ravioli. Iya. Wa yukrahu raf'u li khatibi halata ad-du'a. Bagi khatib ketika berdoa saat khutbah itu makruh mengangkat tangan. Khatib itu sudah diam saja. Untuk khatib. Ya. Ya. Jadi sudah khatib itu sudah diam, baca saja seperti biasa. Ya. Tapi biasa ada juga boleh antara gerima ya. Nah. Binahwi Allahumma dini fi man hadai, dan seterusnya, itu seperti yang kita baca. Jadi jenis doa kunut itu tadi. Kalau jamaah Allahumma hdina, tinggal diganti domirnya. Ya, domir ana menjadi domir nahnu. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kalau jamaah. Kalau sendiri Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Wa tusannu akhiruhu salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa la tusannu awwalahu. Setelah doa, setelah Allahumma dina fi man, dengar doa ini sunnah membaca salawat. Nah, benar kan nah, barang sodi bapak imam nak ketoi elina bara aturannya. Setelah nanti setelah ada sini fa innaka taqdi wa la yuqda alai, sampai tadi baca ba imam ge. Nah, elina. Selanjutnya makmum silakan baca masing-masing. Nanti kita lanjut ya. Jadi memang dikatakan sini adalah yang disunatkan itu adalah baca salawat setelah doa kunut itu. Di mana hal ini tidak disunahkan pada awal doa. Lain halnya dengan doa biasa aja, salah tahu kan? Muji Allah dulu, muji Rasul, berdoa. Kalau kunut nanti terakhir baru kita ucapkan wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru kita turun Allahu akbar. Itu. Wa yazidu fihi man marra kunuta Umar alladhi kana yaknutu bihi fi subuhi wa huwa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika. Ya. Bagi orang yang sholat munfarid sendirian ataupun dan imam jamaah mahsurin kemarin itu sunnah menyambung doa di atas dengan kunut yang dibaca oleh Umar radhiyallahu an. Itu tadi. Dan seterusnya ini panjang ini.
Memang kalau ini tiloa baca imam semeritakan ini, datangkan variasi ya. Tapi kalau sendiri boleh, atau dalam kondisi sholat berjamaah yang memang dalam keadaan memang sudah terbiasa melakukan sholat panjang atau jamaah mahsurin. Ya. Doanya tadi tuh, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusuni 'alaikal khaira kullah, dan seterusnya. Pokoknya dondok ya. Akhirnya perlu hafal daita kene kecuali daita nek hafal lo apa tuti batu bre. Ya. Walamma kana kunutus subuhi al-mazkuri awalan sabitan anin nabi sallallahu alaihi wasallam quddima ala hadha famin samma law arada ahaduhuma fakat iktasara alal awwali. Kemudian karena kunut yang pertama tadi ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih didahulukan daripada kunut sahabat Umar. Nah, ya biasa menurut nih. Itu dicontohkan Nabi. Ya. Karena itu, bagi orang yang mencukupkan diri dengan satu kunut, maka bacalah kunut yang pertama tadi. Tadi itu Allahumma hdina fiman hadai, ya, dan seterusnya. Walatu ayyinu kalimatul kunuti fayajzi'u anha ayatun tadammanat du'aan in qasadahu ka'akhiril bakarati wa kaza du'aun mahdun walau ghaira ma'surin. Kalimat-kalimat doa kunut itu tidak ditentukan susunan redaksinya. Karena itu sudah cukup doa kunut dengan membaca ayat Al-Quran yang berisikan doa. Jika dimaksudkan untuk kunut, misalnya akhir surah Al-Baqarah. Ya. Begitu juga kunut itu cukup dengan membaca segala bentuk doa, sekalipun tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya luat tambahkan doa-doa maklai. Ya, boleh biasa Rabi Ustaz Janil Muti kan. Nah. Qala sayhuna walladhi yattajihu annal qanita linazilatin ya'ti bikunutis subuhi summa yahtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilah. Guru kami berpendapat yang jelas argumentasinya bahwa kunut nazilah itu dilakukan setelah membaca kunut salat subuh, lalu ditutup dengan memohon supaya bencana yang sedang menimpa itu lenyap. Tambah-tambah nih punya termasuk doa punya bala dohon menolak bala gitu ya. Itu semua adalah merupakan rangkaian daripada kunut nazilah. Wajah bihi anil kunuti nadban imamun walau fis sirriyati. Dalam membaca kunut, bagi imam sunat mengeraskan suaranya sekalipun dalam solat sirriyah. Sekali lagi, sirriyah maksudnya kone sambil loho sambil asar. Nah, baca si kunut, imam tetap mengeraskan suara. Dia punya kepada untuk kunut nanti sekarang pada kenal ini kan itu. Ya, tetap. Misalnya sambil loho ne kunut, ya, maka tetap dikeraskan suaranya untuk imam. La ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun fayusirrani bihi mutlaqan. Sedangkan bagi makmum yang tidak mendengar kunut imam dan orang yang sholat sendirian, mereka tidak diperintah mengeraskan suara, tapi hendaknya membaca pelan-pelan secara mutlak, baik dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah, dan baik
solat subuh ataupun solat yang lainnya. Bagi makmum tilu kena dia masing-masing kena isi di makmum dia bubar sampai hari wargatu itu. Jadi makmum dalam hati saja kalau tidak mendengarkan suara imam. Kan misalkan amin saja neta. Wa ammana jahran ma'mumun sami'a kunuta imamihi lid-du'a'i minhu wa minad du'a'i salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'amminu laha 'alal aujahi. Ya. Jadi bagi makmum yang mendengar kunut imam, ia sunnah membaca amin dengan suara keras karena berdoa atas bacaan imamnya. Kemudian termasuk doa adalah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu makmum agar membacanya amin atas bacaan itu menurut beberapa tinjauan pendapat. Ya. Jadi termasuk bacaan salawat kayak ke amin Pak, atau bisa juga kita baca salawat sendiri juga. Padahal dalam di kitab ini dikatakan konena salawat imam re neta amin Pak. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Neta tetap amin. Ini sini katakan nih. Termasuk doa adalah membaca salawat atas Nabi. Ya, oleh karena itu makmum agar membaca amin atas bacaan itu. Ya, menurut beberapa tinjauan pendapat. Amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaquluhu sirran. Amma ma'mumun lam yasma'hu au yasma'u sautan la tafhamuhu fayaqnutu sirran. Mengenai isi doa kunut yang berisi pujian, yaitu mulai kalimat fa innaka taqdi sampai akhir, makmum supaya membaca sendiri. Mulai makmum itu sudah membaca sendiri tuh. Supaya makmum membaca sendiri dengan suara pelan-pelan. Sedang bagi makmum yang tidak mendengar kunut imam atau mendengar tetapi tidak faham, supaya membaca kunut dengan suara pelan. Ya, jelas lah kita. Jadi mulai fa inna taqdi itu kita disuruh baca sendiri itu makmumnya. Bagi imam makruh menghususkan doa untuk dirinya sendiri. Dah wajib baca dulu sendirimu. Imam oke, sampai sama oke. Ya kan? Maksudnya dalam doa kunut. Sebab ada larangan bagi imam untuk menghususkan dirinya seperti ini. Kalau untuk seluruh ndak imam lah bo sampai jamaah ada deh. Yang namanya sholat berjamaah berahmir jamaah nih. Iya, ada pihak Allahumma dini nih. Harus be Allahumma dina. Fayaqulul imamu ihdina wa ma utifa alaihi bilafzil jam'i. Ya, itu tadi imam supaya membaca Allahumma hdina. Dan semua lafaz yang diatafkan dengannya diucapkan dengan bentuk dhamir jama'. Belum hemat dan ini. Jadi mas sendiri-sendiri itu ganti semua menjadi jama. Maninire ganti dengan ente Pak. Wa qadiyatuhu an-nasairal ada'iyati kadzalika. Pada dasarnya hal yang semacam ini berlaku dalam semua bentuk doa. Dede. Artinya setiap yang boto wekire harus dibaca jama'. Aina doa sendiri-sendiri kalau kita dalam keadaan botoweki atau dalam keadaan berjamaah. Wa yuta'ayyanu hamluhu ala ma lam yurid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilafzil ifradi wa huwa katsirun. Yang jelas makruh, ya. Yang jelas
kemakruhan menghususkan dirinya dalam berdoa di atas adalah diarahkan pada doa yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk ifrat. Padahal beliau seorang imam, dan hal ini justru banyak sekali kalau doa itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk mufrad. Maka bagi imam tidak dimakruhkan menghususkan dirinya dengan doa itu. Ya. Artinya kalau memang ada yang khusus untuk dimufradkan. Tapi sekali lagi, apalagi tadi itu ya, baca sendiri Allahumma hdina fi man hadait, dan itu semua. Ya, kecuali memang, tapi di sini katakan makruhlah kalau kita membaca doa untuk khusus untuk diri kita sendiri sementara kita dalam posisi imam. Qala ba'dul huffaz inna ada'iyatuhu kulluha bilafzil ifrad. Di antara ulama huffaz ahli ilmu hadis berkata, sesungguhnya semua doa Nabi adalah dengan bentuk ifrad atau tunggal. Berangkat dari sini, sebagian dari mereka menghususkan berdoa dengan bentuk jama, hanya dalam berkunut saja. Jadi meskipun ada contoh doa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah dalam bentuk mufrad terus sendiri, tetapi kalau baca dalam kunut, maka kita agar menggantinya dalam bentuk jama, mirip maksudnya. Ini tadi dikatakan, ya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk pada rukun yang ketujuh, yaitu sujud 2 kali untuk tiap-tiap rakaat. Namun untuk rukun yang ini insyaallah kita akan lanjutkan besok. Ya, sepodar madake kurang fit. Matanya berdula. Pala eta umat eta terpada toho poa mai untuk nari pak konstituina. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang buatnya untuk rukun selanjutnya yaitu sujud. Ya, sujud 2 kali ini nih, kan setiap rakaat 2 kali sujud. Kecuali war dan derita sekali bersujud. Nah, ya. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, apakah besok atau lusa. Mari kita menutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.